Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran kimia bersama saya Pak Bos. Kali ini masih lanjutan dari materi kelas 11 tentang senyawa hidrokarbon, di mana pada video sebelumnya saya telah menjelaskan tentang isomer dari alkana. Maka pada kesempatan ini yang saya jelaskan adalah isomer dari alkena. Maka kembali kita segarkan ingatan kita tentang apa itu yang dimaksud dengan isomer. Isomer adalah dua atau lebih senyawa hidrokarbon yang mempunyai rumus molekul sama tetapi strukturnya berbeda. Ini sudah saya jelaskan contohnya di video sebelumnya yang tentang isomer alkana. Sekarang yang mau kita lihat adalah isomer dari alkena. Baiklah, kita lihat dari yang pertama, yaitu isomer dari butena. Kenapa kita langsung melompat ke butena? Karena etena dan propena tidak mempunyai isomer. Sama dengan di alkana, isomer dimulai dari butana, yaitu C4H10. Begitu juga dengan alkena, isomer dimulai dari butena. Kemudian dibuat di sini bahwa isomer dari butena sebanyak 3. Yang manakah itu yang 3? Kita akan lihat dalam contoh berikut ini. Yang pertama kita tuliskan dulu struktur yang paling sederhana dari C4H8 ya. Di mana karbonnya ada 4, kita buat nomornya. Kemudian kita tuliskanlah rangkapnya. Karena di alkana ada rangkap 2. Kita buat yang pertama dia di nomor 1 seperti ini. Maka kita sebut dengan 1 butena. Kenapa 1 butena? Rangkapnya di nomor 1, terpanjangnya 4. Masalah jumlah hidrogen, karena tangannya di sini 2, maka tangan C yang nomor 1 sudah 2 terhadap C, maka tinggal 2 lah untuk H. Sedangkan tangan C yang di nomor 2 sudah 3 terhadap C, 2 ke kiri, 1 ke kanan, maka tinggal 1 lah untuk hidrogen. Nah, untuk yang nomor 3 dan 4 sudah sama dengan alkana, karena sudah tunggal semua, maka yang di tengah CH2, yang di pinggir CH3. Kemudian di dalam alkana isomer itu dilihat dari cabangnya duluan. Ya, berisomer berarti ada yang bercabang. Tapi kalau di alkena yang pertama kita lihat adalah perpindahan dari rangkap. Maka saya bilang tadi yang pertama kita letakkan rangkapnya di nomor 1 ini. Kemudian nanti akan kita pindahkan dia kemari rangkapnya. Nah, dengan berpindahnya rangkap ke tengah ini, maka sekarang yang di kiri bukan lagi CH2. Coba kita lihat tadi yang pertama ini adalah CH2 dan CH. Nah, sekarang kalau rangkapnya kita pindah kemari, ini menjadi CH3. Nah, berarti strukturnya sekarang sudah berbeda. Artinya dengan memindahkan rangkap dari 1 ke 2, maka struktur berubah. Kalau strukturnya berubah itu adalah berisomer. Namanya sekarang menjadi 2 butena. Kenapa? Karena rangkapnya di nomor 2 dan terpanjangnya tetap 4. Jadi antara 1 butena dengan 2 butena yang kita tuliskan seperti ini adalah berisomer. Ya, jadi kalau kita perhatikan nomornya ini, sekarang rangkapnya di nomor 2, jadi rangkapnya di nomor 1. Yang di nomor 1 rangkapnya kita sebut 1 butena, dan yang nomor 2 rangkapnya kita sebut 2 butena. Mereka disebut berisomer. Kemudian bagaimana membuat isomer yang ketiga? Nah, seandainya kita pindahkan rangkapnya ini kemari ke nomor 3, maka nanti namanya sama dengan nomor 1 ini. Penomoran jadi dari kanan ke kiri. Berarti rangkapnya nanti di nomor 1. Jadi sama dengan ini 1 butena. Jadi bagaimana membuat isomer berikutnya? Kita potonglah ini seperti pemotongan waktu kita membuat isomer dalam alkana. Kita potong ini 1 ya, sehingga dia nanti menjadi berapa? Jadi 3. Kalau dia jadi 3, tentunya 1 menjadi cabang. Nah, seperti ini ya. Coba kita lihat, kita potong tadi, yang ini kita potong, kita buat jadi cabang seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Coba kita perhatikan ini. Nah, jadi kalau udah begini dia bagaimana nanti nih? Nah, jadi nomornya ini ada 3, berarti terpanjangnya propena. Dan dia rangkapnya di nomor 1, makanya 1 propena. Sedangkan cabangnya di nomor 2, maka kita sebut dengan 2 metil propena. Jadi ini dipotong, ditaruh kemari. Nah, maka ini memunculkan struktur baru. Kenapa? Di sini menjadi C
saja, tidak lagi CH. Tadi kan CH di nomor 2. Sekarang tinggal C. Kenapa? Karena tangannya tadi diganti oleh karbon ini. Maka kita peroleh sekarang ada 3 ya, dan 3 itu dimana 1 butena, 2 butena, dan 2 metil 1 propena. Ini 2 metil karena cabangnya di nomor 2 dan rangkapnya di nomor 1. Jadi sangat mudah. Perbedaan dari alkana-alkena yang pertama diperhatikan adalah rangkapnya. Dengan menggeser rangkap itu sudah berisomer. Kemudian nanti kita potong untuk dimana yang dipotong itu dibuat menjadi cabang seperti ini. Dan meletakkan cabang itu minimal di nomor 2 untuk alkana dan alkena. Nanti untuk alkuna beda lagi. Isomer berikutnya adalah isomer dari pentena, yaitu C5H10. Jumlah isomernya ada 5. Jadi di sini langsung saya tunjukkan semua supaya mudah kita memahaminya. Cara mudah membuat isomer yang pertama kita tuliskan dulu karbon sebanyak yang kita butuhkan. Kalau dia C5H10 berarti karbonnya ada 5. Tulislah 5 karbon, dan alkena artinya ada rangkap 2. Maka buatlah rangkapnya minimal di nomor 1 seperti ini. Nah, karena tangan dari karbon kiri ini sudah 2 terhadap karbon yang kedua, maka tinggal 2 lah hidrogennya. Beda dengan di alkana, kalau ini tunggal berarti di kiri CH3. Nah, kemudian karena terpanjangnya 5 pentena dan rangkapnya di nomor 1, maka nama senyawa inilah 1 pentena. Dengan memindahkan rangkap ini ke nomor 2, kalau di alkena rangkap itu dipindah itu langsung berisomer. Misalnya seperti ini. CH2 ini kalau ini sudah pindah kemari, maka yang ditinggalkan menjadi CH3. Supaya tangannya tetap 4. Nah, maka nama senyawa ini menjadi 2 pentena. Jadi 1 pentena dengan 2 pentena itu sudah berisomer. Coba kita perhatikan strukturnya. CH2, CH3 di tengah, CH, CH2 sini, CH, CH. Berarti strukturnya berbeda, itu berisomer. Kemudian bagaimana jika ini kita pindah ke nomor 3? Nah, nanti penomoran menjadi berubah dari kanan ke kiri. Nah, jadi kalau di sini nanti rangkap dari kanan ke kiri berarti di nomor 2, berarti sama dengan ini. Bagaimana kalau di nomor 4 di sini rangkapnya nomor dari kanan, berarti rangkap nomor 1 sama dengan ini. Jadi yang nama utamanya pentena hanya 2, yaitu 1 pentena dan 2 pentena. Berikutnya nanti kita potong ini 1, kita potong 1, maka tinggal 4. Maka kita letakkanlah itu yang kita potong menjadi cabang. Cabang itu di alkena minimal di nomor 2 seperti ini. Maka karena cabangnya di nomor 2 berarti 2 metil. Metil ini adalah CH3 adalah metil. Nah, kemudian terpanjangnya 4 butena dan rangkapnya di nomor 1. Maka nama senyawa ini 2 metil 1 butena. Kemudian kalau ini tetap misalnya di sini rangkapnya, sedangkan cabangnya kita pindah ke nomor 3, maka seperti ini dia. Nah, seperti ini. Jadi cabangnya di nomor 3 berarti 3 metil. Jadi antara 2 metil dengan 3 metil 1 butena itu sudah berisomer. Nah, jadi kalau ini kita pindah kemari ke nomor 4, kita ke bawah sama nanti dengan nomor 1. Jadi bagaimana selanjutnya? Kita geser rangkapnya ini kemari. Kita geser rangkapnya ini kemari, seperti ini ya. Nah, kemudian masalah cabang ini boleh di nomor 2, boleh di nomor 3, itu sama nanti. Seperti ini dia ya. Coba kita lihat sekarang ini rangkapnya. Ini rangkapnya kita buat tadi di sini, ini di sini. Nah, cabangnya kita buat di nomor 3 ini dia. Kalau cabangnya dibuat nomor 2 ini dia. Artinya apa? Rangkap pas di tengah, baik dari kiri 1, 2 ini. Dari kiri ke kanan, kanan ke kiri tetap nomor 2. Jadi kalau ini 1, 2. Nah, nomor 2. Ini 1, 2, ini nomor 2. Maka penomoran yang benar kita perhatikanlah cabangnya. Nah, kalau rangkap sama dari kiri dari kanan, maka kita lihatlah cabangnya. Cabang terdekat yang pertama ini cabangnya terdekat dari kanan, maka di nomor 2. Kalau ini terdekat dari kiri, nah itu ya. Jadi yang benar nanti adalah yang cabangnya terdekat. Jadi kalau ini tidak boleh penomorannya dari kiri, karena nanti dia menjadi nomor 3 metilnya. Jadi nomornya harus dari kanan. Jadi nama senyawa ini 2 metil karena metilnya di nomor 2, 2 butena karena rangkapnya di nomor 2. Baik yang di bawah yang di atas sama-sama 2 metil 2 butena. Jadi ini dianggap 1. Nah, maka isomer dari C5H10 hanya 5, yaitu 1 pentena
2 pentena, 2 metil 1 butena, 3 metil 1 butena, dan 2 metil 2 butena. Baiklah, demikianlah cara membuat isomer dari alkena. Nanti untuk isomer berikutnya silakan berlatih. Ikutilah tadi bagaimana cara membuat isomernya. Sampai sekian pembelajaran kita kali ini. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran berikutnya, yaitu dalam isomer dari alkuna dan juga nanti isomer geometris dari alkena. Sampai sekian, sampai jumpa. Salam sehat.